kita coba bayangkan sekarang di posisi sebagai seorang user gitu, yang sedang mencoba ya mengakses sebuah halaman situs web gitu. Bisa seperti ini. Kita yang berpenglihatan mata normal akan memiliki persepsi visual seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri ini. Nah, sedangkan di gambar di sebelah kanan ini ditunjukkan salah satu kemungkinan mereka yang menderita buta warna, di sini konteksnya buta warna merah, akan memiliki persepsi visual seperti yang ditampilkan di situ. Nah, kalau dibandingkan terlihat jelas dari user experience atau usability-nya jauh gitu. Mereka yang menderita buta warna akan mengalami kesulitan. Contohnya saja, misal kita perhatikan button yang di tengah sini bertulisan Buy on Amazon. Kita yang berpenglihatan normal jelas, jadi kita bisa mendapat impresi bahwa ini tuh button bisa diklik gitu. Nah, kalau mereka yang menderita buta warna jadi kabur gitu, tidak jelas, hanya bertulisan hanya tampak tulisan Buy on Amazon, tidak memberikan impresi sebagai elemen yang bisa dibuat interaktif. Nah, dari situ apa solusinya? Nah, sejauh ini sudah banyak gitu penelitian atau pengembangan yang mencoba mempropos gitu, mengusulkan algoritma untuk berusaha memperbaiki citra tersebut. Jadi menyamakan kembali user experience dan usability dari antara penglihatan normal dan buta warna gitu. Jadi ya sebenarnya sama. Contohnya misalnya di sini, jadi ditransformasikan yang tadinya sebuah desain yang didominasi warna merah ditransformasikan jadi warna biru gitu. Maka demikian kalau dihasilkan simulasi kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi mereka yang tadinya tidak bisa melihat kurang bisa mempersepsi apa aja elemen yang terdapat di citra tersebut, jadi bisa gitu. Kita yang bermata normal juga bisa gitu. Buttonnya masih contohnya sebagai contoh, button ini bisa dilihat dan mereka juga berbuta warna bisa dilihat. Nah, sekarang kita coba posisikan sebagai seorang desainer yang bermata normal gitu asumsinya. Kita sudah membuat desain seperti ini misalnya. Nah, kalau di posisi sebagai seorang desainer gitu, kita kemudian kita mencoba itu memperhitungkan aksesibilitas gitu. Bagaimana user kalau yang berbuta warna gitu. Jadi kalau di posisi desainer di sini muncul pertanyaan seperti apakah desain yang sudah kita buat ini bisa atau belum bisa dipersepsi oleh penyandang buta warna. Apakah elemen-elemennya di button, teksnya itu sudah jelas gitu bisa dipersepsi oleh mereka, dan atau kalau misalnya kita coba kembali ke yang tadi, misalnya kita mencoba menggunakan algoritma yang sebelumnya yang ada mentransformasikan berbagai citra gitu yang diklaim bisa dipersepsi oleh mereka menyandang buta warna. Nah, di situ ya terus saya bertanya bagaimana cara meyakinkan diri kita bahwa algoritma tersebut sudah tepat dan akurat gitu, bisa diyakini dipersepsi oleh mereka menyandang buta warna. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka pada tugas akhir ini saya mencoba mengusulkan sistem evaluasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, atau tujuannya ada 3. Pertama, sistem evaluasi ini memberikan balasan untuk mencoba menunjukkan apa perbedaan persepsi visual antara kita yang berwarna normal dan penyandang buta warna. Kemudian kedua, yang menentukan dan mencoba mengimplementasikan suatu metode untuk mengevaluasi desain antarmuka yang pentingnya adalah secara objektif gitu, terukur dengan angka gitu. Kemudian terakhir adalah menentukan atau caranya mengevaluasi sistem evaluasi tersebut, atau kata lainnya bagaimana memvalidasi sistem evaluasi yang saya buat. Nah, terkait batasannya di sini pertama terkait implementasi hanya terbatas difokuskan gitu pada tipe buta warna merah atau istilah protanopia. Kemudian kedua, tidak memperhitungkan kalibrasi penayangan citra. Apa yang maksud kalibrasi penayangan citra? Jadi dimungkinkan bahwa suatu citra desain antarmuka tersebut kalau ditampilkan misalnya di layar sini, kemudian di monitor laptop atau di mana itu mungkin saja bisa sedikit perbedaan warna gitu dari warnanya bisa berbeda sedikit gitu. Jadi karena kemungkinan berbagai penayangan semakin banyak gitu, kemungkinannya untuk sistem evaluasi ini tidak diperhitungkan gitu. Dan terakhir untuk memperjelas, jadi sistem evaluasi hanya menerima citra kemudian dievaluasi, tidak membuat desain artifisial baru gitu. Nah, berikutnya tentang penelitian dan teori terkait. Tugas akhir saya di sini dibangun oleh 3 fondasi tiga elemen penting ini. Jadi pertama simulasi buta warna sesuai namanya, jadi algoritma yang tadi untuk melakukan transformasi citra sehingga memberikan gambaran kepada kita penglihatan normal gitu, bagaimana sebenarnya persepsi mereka yang mengalami buta warna. Kemudian di sini ada daltonisasi. Daltonisasi adalah salah satu algoritma transformasi
yang seperti disebutkan tadi, yang mengubah warna dari yang dominan merah jadi biru, itu salah satunya gitu, salah satu algoritma perbaikan citra. Kemudian terakhir ada deteksi tepi, sesuai namanya itu di algoritma untuk mengekstrak properti tepian-tepian objek dan terdapat pada citra. Nah, kalau membicarakan keterhubungan gitu, apa yang hubungannya bisa diilustrasikan sebagai berikut. Pertama, daltonisasi itu adalah kelanjutan atau masih serumpun dengan simulasi buta warna. Nah, daltonisasi ini berkaitan erat baik algoritma dan referensi teorinya gitu dengan simulasi buta warna. Nah, kemudian pada tugas akhir saya ini, saya mencoba mengintegrasikan ketiga elemen ini dalam sistem evaluasi yang saya rancang. Berikutnya masuk ke rancangan solusi. Jadi pertama-tama lebih baik memahami dulu mengapa menggunakan deteksi tepi gitu. Karena pada awalnya dimungkinkan ada dua alternatif gitu, antara deteksi tepi atau segmentasi. Keduanya adalah bagian dari yang proses yang umum digunakan pada analisis citra gitu. Nah, secara hasilnya gitu kalau digunakan, keduanya memungkinkan sebagai enhancement gitu, karena keduanya mampu memberikan hasil yang setidaknya gitu, memberikan informasi ada objek apa saja yang terdapat pada suatu citra gitu. Bisa terlihat jelas gitu, ada kipas ini. Kalau segmentasi ya dibatasi gitu, orang-orang ada objek orang jalan gitu. Nah, perbedaannya di mana? Kalau menurut saya perbedaan terletak pada bagaimana keperuntukannya, penggunaannya atau orientasi penggunaannya, hasilnya seperti apa gitu. Kalau secara umumnya gitu, deteksi tepi lebih menjawab pertanyaan apakah terdapat objek A, objek B, atau objek C dalam suatu citra gitu. Nah, sedangkan segmentasi lebih ke arah menjawab pertanyaan apakah objek A sama dengan objek B gitu pada suatu citra. Nah, tentunya di sini dipilih metode deteksi tepi karena kembali lagi ke awal sesuai dengan visi gitu. Visi awalnya salah satu pertanyaan mencoba menunjukkan meyakinkan di seorang desainer apakah semua elemen gitu, jadi objek-objeknya apakah terlihat dipersepsi dengan jelas gitu atau tidak. Nah, selanjutnya masuk ke diagram alurnya. Secara umumnya sistem evaluasi yang saya buat menjalankan 5 proses utama seperti ini, yaitu pertama daltonisasi, simulasi buta warna, deteksi tepi, kalkulasi informasi tepi yang hilang, kemudian terakhir dengan evaluasi. Untuk inputnya hanya menerima satu citra yang akan diuji, sedangkan untuk outputnya akan menghasilkan citra yang sudah dievaluasi beserta nilai evaluasi. Nah, di sini diagram berikutnya sebenarnya kelanjutan lebih rinci dari diagram sebelumnya. Di sini menyertakan input dan outputnya gitu, karena dari setiap prosesnya itu menghasilkan citra-citra tersendiri. Yang menjadi poin pentingnya adalah bisa dilihat seperti seakan ada dua proses yang dilakukan secara simultan. Di bagian atas difokuskan sebagai pemrosesan citra antar muka, citra uji yang masukkan gitu. Nah, sedangkan di bawahnya yang bagian bawah sini itu menjadi fokus untuk pengolahan citra daltonisasi sebagai standar evaluasi yang nanti di kemudian gitu. Nah, untuk apa yang saya coba di sini sebagai sistem evaluasinya, jadi yang saya coba gitu yang saya propose gitu, saya usulkan dimulai dari tahap kalkulasi informasi tepi hilang sampai evaluasi gitu. Nah, untuk kalkulasi informasi tepi hilang ini sendiri dia menerima 4 atau bisa dibilang 12 kalau memperhitungkan setiap channel warnanya gitu. Nah, apa saja gitu, semuanya berasal dari hasil proses deteksi tepi. Kalau disebutkan satu-satu, jadi kalkulasi ini menerima hasil deteksi tepi dari citra masukan murni, kemudian hasil deteksi tepi dari citra masukan yang disimulasikan buta warna, kemudian berikutnya di sini di bawahnya ada deteksi tepi hasil dari citra daltonisasi berasal dari citra antar virtual juga, dan terakhir ada hasil deteksi tepi untuk simulasi daltonisasi gitu. Jadi daltonisasi yang disimulasikan buta warna. Nah, di kalkulasi informasi tepi hilang ini dilakukan semacamnya selisih gitu, menghitung selisih informasi hilang secara berpasangan. Yang pertama antara deteksi tepi yang masukkan gitu, tadi fokus di area atas, dan yang bawah pasangannya kedua adalah untuk memproses yang hasil daltonisasi gitu. Nah, di akhir tahap evaluasi di sini hasil selisihnya dicoba digabungkan dan dibandingkan gitu. Kemudian dinilai gitu. Suatu piksel dinyatakan perlu direvisi gitu. Suatu piksel tepi gitu dinyatakan perlu direvisi jika hasil kalkulasi citra masukannya itu jauh berbeda dibanding hasil yang penjumlahan dari hasil selisih penjumlahan dari kalkulasi citra daltonisasi.
Data SKT kan sudah disebutkan sebagai standarnya gitu. Kalau berbeda jauh dinilai berarti perlu direvisi. Direvisinya dengan ditandai dibuat negatif saja gitu. Sejauh ini ya baru dibuat negatif di citra antarmukanya gitu. Jadi hasilnya nanti citra evaluasinya keluarannya sebagai citra antarmuka yang di citra uji yang dimasukkan, kemudian sudah dibuat negatif gitu. Pixel tertentu yang dinilai perlu diperbaiki. Nah, selain luarannya berupa citra, kedua juga ada tadi disebutkan ada nilai hasil evaluasi. Nilai hasil evaluasi lebih menunjukkan sebagai proporsi atau persentase piksel tepi yang dinilai sudah bisa dipersepsi dibandingkan dengan jumlah piksel tepi yang terhitung pada hasil daltonisasi di sini. Selanjutnya sebagai tambahan terkait bagaimana sebenarnya algoritma daltonisasi yang dicoba diimplementasikan di sini. Bisa dibilang kalau secara sekilas memang agak kompleks gitu. Tapi inti pentingnya dari daltonisasi itu seperti apa? Daltonisasi adalah ya tadi dikatakan proses transformasi yang di sini poin pentingnya adalah secara iteratif gitu. Jadi setiap iterasi dilakukan pergeseran warna sedikit demi sedikit gitu sampai dinyatakan bahwa sudah layak gitu, sudah bisa dipersepsi gitu oleh penyandang buta warna. Nah, untuk penghentian si iterasi ini, kalau yang saya menjadi referensi ada banyak gitu variasinya. Yang saya coba di sini saya coba batasi dengan kurang dari 13 kali iterasi, jadi maksimal 12 kali. Dan dilakukan cek kesamaan RGB gitu. Apakah sudah cukup berbeda jauh perubahan warnanya dari citra semula dengan hasil tadi transformasi warnanya gitu. Nah, sekarang masuk ke implementasinya bagaimana. Jadi secara umum program dibuat dengan bahasa pemrograman Python gitu. Dengan dicoba dibuat semodular mungkin. Jadi per proses ya dalam satu file gitu. Nah, dengan susunan ya kurang lebih jalankan seperti ini. Kelebihan desain di sini sebenarnya baru saya sadari jadi kemudian ini. Jadi saya tandai di bagian ini simulasi visual buta warna gitu file Python-nya dan daltonisasi. Jadi kenapa ditandai? Ini menunjukkan untuk dengan desain yang modular demikian, jadi memudahkan untuk diganti-ganti gitu, untuk diswapping gitu. Misalnya karena algoritma simulasi dan daltonisasi itu bervariasi gitu. Jadi kalau misalnya untuk berikutnya gitu ingin dicoba diganti dengan algoritma lain memungkinkan gitu, dengan cukup diganti gitu file pada program untuk algoritma tersebut gitu. Jadi untuk use case-nya di pengujian ini jadi lebih mudah gitu. Pengujian dan atau peluang pengembangan selanjutnya lebih mudah. Nah, kurang lebih hasil tadi yang hasil citra evaluasinya seperti ini gitu. Jadi berhasil menangkap tepian gitu yang dinyatakan kurang kontras gitu. Jadi ini dibuat negatif, jadi yang tadinya merah dibuat jadi biru muda, kemudian hitamnya jadi putih gitu di sini. Ya kalau dari jauh mungkin kurang kelihatan. Tapi jadi menangkap tepian-tepian yang hilang gitu. Kalau anggapannya hilang di sini, setelah dibuat simulasinya gitu. Untuk tampilan GUI programnya kurang lebih seperti ini. Dan masuk ke pengujian. Jadi untuk pengujian yang perlu saya tekankan gitu, ya karena memang belum ada gitu secara saintifik metode untuk mengukur persepsi visual buta warna seperti apa, belum ada gitu, belum temukan. Paling mendekati juga ke pendekatan arah psikologi gitu. Tapi saya hindari karena memang banyak istilah dan teori yang saya tidak pahami gitu. Jadi ya terpaksa di sini pengujian yang saya lakukan, saya tekankan kembali lebih kepada argumentasi yang mendukung bahwa metode deteksi tepi memungkinkan untuk digunakan untuk mengevaluasi desain antarmuka. Untuk pengujiannya saya coba dengan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan dari sesi metode gitu. Inti pentingnya jadi evaluasi yang saya lakukan ini mencoba mengukur informasi yang hilang gitu dari citra awal gitu dengan hasil simulasinya gitu. Seberapa banyak informasi yang hilang. Nah, untuk mengukur informasi yang hilang ini sebenarnya bisa saja gitu langsung aja dilakukan selisih gitu. Seperti ditunjukkan hasilnya seperti ini gitu. Hasilnya kurang lebih hanya menangkap area berwarna merah saja gitu. Nah, tapi yang saya coba usulkan gitu menggunakan deteksi tepi gitu. Hasil selisihnya kurang lebih sini per channel 1 gitu, RGB. Nah, untuk yang berwarna terang di sini ini menunjukkan bahwa banyak informasi tepi yang hilang gitu. Selisihnya besar gitu berarti. Yang berwarna terang ini gitu. Kalau semakin gelap jadi semakin tidak ada gitu. Jadi udah bisa dipersepsi itu istilahnya.
Nah, kalau dibandingkan di sini hasil selisih langsung kemudian hasil selisih tadi ya fokus saja pada yang channel warna merah. Secara sekilas hasilnya memang ya sesuai gitu, menunjukkan area yang perlu diperbaiki, atau misalnya hasilnya bisa dibilang komplementer gitu. Kalau hasil selisih langsung lebih menangkap permukaan objek mana saja yang perlu diganti, sedangkan hasil selisih tepi lebih menangkap ya tepian, jadi lingkup objeknya tuh mana yang perlu diperbaiki. Nah, tapi kalau dilihat lebih detail, selisih dengan hasil selisih deteksi tepi lebih unggul dengan perhatikan ini button di sebelah kanan bawah bersusun dalam dot ini gitu. Di sini hilang. Nah, kalau hasil selisih langsung hasilnya hanya hitam gitu. Jadi identik dengan kedua button di sebelah kirinya. Jadi anggapannya ya oke, berarti 3 button ini kalau lihat yang simulasi berarti sudah bisa dipersepsi kalau selisih langsung. Padahal kalau diperhatikan di sini kurang kelihatan gitu button download tersebut. Nah, sedangkan pada hasil selisih untuk channel warna merah ini berhasil gitu, menangkap bahwa button tersebut perlu diperbaiki gitu. Sedangkan button sebelahnya, kedua button sebelahnya sudah berwarna putih ini ya sudah oke gitu. Jadi itu keunggulan dari metode dari dengan deteksi tepi, ya berhasil itu keunggulannya. Nah, kemudian saya mencoba ya pendekatan kedua dengan mencoba membandingkan dengan algoritma lain. Di sini ada dua pendekatan, dibagi dua lagi. Pertama, ingin mencoba membandingkan bagaimana algoritma, misalnya untuk fokus ini, untuk satu tipe buta warna merah, bagaimana hasilnya kalau dibandingkan dengan algoritma simulasi lain. Ya. Yang saya implementasikan adalah simulasi visual buta warna tipe merah oleh Viano. Nah, saya coba bandingkan, saya temukan lagi ada yang diusulkan oleh Jim. Hasilnya bisa dilihat di situ. Hasil Jim lebih berwarna gitu, lebih hijau gitu hasilnya dibandingkan simulasi yang Viano. Nah, ini untuk hasil yang simulasi Jim, kalau hasil dengan deteksi tepinya terlihat bahwa terdistribusi gitu, ada hasil deteksi selisih informasi hilangnya ada pada channel warna merah dan hijau. Nah, di sini coba dibandingkan, ini algoritma yang diimplementasikan gitu terpusat hanya pada channel warna merah, sedangkan di sini algoritma Jim gitu yang sebagai diuji contoh lain gitu terbagi di dua. Nah, kemudian selanjutnya saya coba dijumlahkan gitu, selisihnya dijumlahkan kemudian dinormalisasi gitu. Nah, hasilnya untuk algoritma Viano ini lebih kontras itu hasilnya dibandingkan dengan hasil algoritma Jim. Nah, berikutnya ini sekedar analisis sebagai tambahan dicoba apakah deteksi tepi bisa memungkinkan dilakukan untuk buta warna yang lain. Berikutnya ini misal buta warna hijau gitu. Setelah ujinya saya coba yang dominan dengan warna hijau, hasilnya jadi kurang lebih jadi kuning gitu. Nah, secara intuisi ya kurang intuitif gitu. Mengapa hasil selisihnya malah dominan di merah gitu, bukan di sisi yang warna hijau? Karena kembali lagi ke misalnya ya secara representasi warna RGB gitu. Misalnya warna hijau pekat, kodenya kan pasti 0, 255, 0. Nah, kalau misalnya jadi kuning pekat gitu, warna kuning pekat itu 255, 255, 0 gitu. Jadi ya terlihat bahwa warna kuning itu dipengaruhi dari channel warna merah gitu. Nah, ini ada dicoba juga untuk warna biru, hasilnya ya hasilnya seperti ini lebih intuitif gitu. Jadi banyak informasi hilang di channel warna biru gitu. Nah, jadi dari pengujian yang dilakukan apa yang bisa ditangkap gitu. Kalau dari pendekatan metode lebih meyakinkan bahwa dari pengujian tadi itu ya metode deteksi tepi lebih unggul gitu kalau digunakan sebagai selisih gitu. Untuk mendapatkan informasi yang hilang tadi, deteksi tepi lebih unggul dibandingkan kalau selisih langsung. Nah, tapi untuk yang ini pendekatan algoritma simulasi visual yang lain ini agaknya bisa dibilang agak ambigu gitu. Jadi secara umum bisa gitu, tapi bisa dikarenakan hanya katanya bisa gitu, tapi tidak berhasil karena ya tidak bisa ditentukan apa ini sudah benar atau belum gitu. Jadi hanya dikatakan bisa memungkinkan jadi deteksi tepi untuk semua simulasi visual buta warna. Nah, ambiguitas atau pertanyaan yang muncul di sini itu, jadi tadi setelah dicoba yang dengan membandingkan algoritma serupa untuk tipe buta warna yang sama gitu, apakah memang terdapat algoritma atau simulasi tertentu yang lebih baik dibandingkan algoritma lainnya gitu. Dan pertanyaan kedua, apakah hasil evaluasi ini, hasil tadi dari sistem ini sangat bergantung pada algoritma simulasi yang digunakan dan juga tidak menutup kemungkinan apakah juga terpengaruh oleh algoritma dan optimisasi yang digunakan gitu. Nah, akhir kata sebagai kesimpulannya, kalau kembali ke
tujuan sistem evaluasi sudah berhasil. Pertama, menunjukkan perbedaan persepsi visual ke penglihatan normal dengan yang penglihatan buta warna. Lalu kedua, ditekankan kembali, bisa gitu, sistem evaluasi bisa memberikan evaluasi menggunakan metode DXP sebagai metrik yang objektif tadi. Dan ketiga, yang disayangkan bahwa pengujian masih terbatas pada argumentasi gitu. Jadi masih membutuhkan pengujian dan pengembangan selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Mungkin sekian, dan lanjutnya ke video demonya gitu. Jadi tampilan awalnya saya coba masukkan gitu citranya satu persatu gitu. Ada kurang lebih 10 citra. Pertama gitu, ini saya percepat gitu 5 kali lipat gitu. Kurang lebih hasilnya seperti ini gitu citra. Maka jadi nilai evaluasi 88%. Kemudian berikutnya dicoba citra kedua gitu. Untuk percetakannya memang agak beda-beda gitu. Ini memakan waktu lebih lama lagi, 44 detik gitu. Skornya 85. Untuk rentang skor yang diperoleh sejauh ini dari pengujian 10 citra ya berentang dari 80 sampai 99 gitu. Belum ada yang kurang dari 70, kurang dari 80, jadi 70 ke bawah belum ada gitu. Lebih tinggi lagi, jadi makan waktunya 129 detik. Ini kembali lagi bergantung pada ya resolusi citra yang dicoba gitu. Ini yang paling lama sampai 190 detik gitu. Karena resolusinya juga gede gitu. Ini terlihat terkompres gitu. Ya, sekian dari yang tadi saya sampaikan.